pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ikut program Guru Penggerak modul 1.4 ini nanti akan Bapak Ibu pelajari. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tentunya hari ini biar lebih semangat ya. Tadi kan kita sudah berkegiatan pagi dan kerja bakti sudah senam, itu membuat kita capek ya. Nah, ini saya mencoba untuk meningkatkan merefreshing pikiran Bapak Ibu biar ceria lagi, yaitu dengan menggunakan bermain kalimat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu kalimat itu apa? Kata-kata yang disusun menjadi satu kalimat kurang lebih seperti itu. Ya, saya contohkan dimulai dari saya, nanti di kata terakhir nanti Bapak Ibu akan melanjutkan kalimat tersebut. Contohnya, saya pergi ke Jogja naik sepeda motor. Nah, terus dilanjut orang kedua, sepeda motor adalah kendaraan yang memiliki roda dua. Nah, terus dua istri saya dua kali dua sama dengan 17 makanya loh ya. Oh iya, dua istri saya cantik-cantik bisa dimulai Bapak Ibu? Kita mulai sepakat dari mana? Mutiara atau Pak Joko? Pak Joko. Mutiara aja ya. Konsentrasi Mutiara. Bisa dimulai? Ya. Pada suatu hari saya melihat bintang yang sangat indah. Indah melihat tanaman di taman rumahku. Rumahku, bukan ya? Rumahku besar dan luas. Luas. Luas sekali seperti duniaku. Wih, duniaku. Duniaku adalah dunia pendidikan. Wih, pendidikan. Pendidikan yang sangat membantu untuk kemajuan bersama. Bersama. Bersama pasti kita bisa. Maju. Indonesia. Indonesia aku tempat lahirku. Lahirku suka. Ya. Dari kalimat ini Bapak Ibu, kita itu sadar ya bahwa sebenarnya kita itu harus bisa saling bekerja sama dan bisa dibuktikan dengan merangkai kalimat ini. Nah, demikian juga di dunia pendidikan seperti di sekolah kita itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau pendidikan yang baik, kita harus sadar ya, kita harus tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi secara bersama-sama, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah budaya positif. Nah, nanti kita akan belajar di modul 1.4 itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu masih semangat semua gitu? Semangat, berarti lanjut saja. Nah, yang pertama adalah apa makna budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif. Pembiasaan yang positif ya, kita lihat apa itu. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini sebenarnya sudah ada Bapak Ibu di dalam sekolah kita. Sebagai contoh, kalau setiap pagi kita melihat budaya positif murid ke guru salaman gitu Bapak Ibu. Yang kedua, berkata baik dan santun. Terus dengan teman-temannya juga saling menghormati, itu sudah termasuk budaya positif. Yang selanjutnya adalah
perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sebab pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita itu guru itu ibarat sebagai petani ya Bapak Ibu, dan murid itu adalah sebagai biji-bijian. Jadi misal ada biji padi, biji lombok dan sebagainya. Tentu dengan seperti itu tumbuhnya padi dan lombok itu berbeda nih, karena mungkin padi itu membutuhkan air yang banyak dan caranya harus diobati seperti ini. Beda dengan lombok, lombok itu hanya membutuhkan air sedikit tapi membutuhkan perawatan yang lebih. Kita sebagai guru, sebagai petani, kita kan harus bisa apa Bapak Ibu? Menuntun mereka tumbuhnya itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikian juga kalau kita sebagai Bapak Ibu guru mengajar di kelas, contoh kalau saya di kelas mengajar, saya memahami bahwa murid saya itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama adalah gaya belajarnya visual. Jadi murid saya itu dia itu lebih tertarik saya terangkan dengan menggunakan gambar dan video. Yang kedua adalah auditori. Jadi murid saya itu lebih suka apa Bapak Ibu, membaca dan mendengarkan. Dengan seperti itu saya siapkan buku pelajaran, buku paket, kemudian terus saya terangkan. Dan yang ketiga ini adalah gayanya kinestetik Bapak Ibu. Jadi anak tersebut itu belajarnya itu harus benar-benar menggunakan barang nyata. Misal alat bengkel, saya membawakan dari bengkel, misal pisau fresh, pisau bubut, itu harus dibawakan bentuknya. Jadi anak itu baru bisa memahami. Nah, sebagai guru kita harus bisa menghadirkan pendidikan yang tadi bisa memfasilitasi semua kebutuhan murid kita. Lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini sudah hadir di sekolah kita ya Bapak Ibu, karena kita sudah menghadirkan lingkungan yang positif. Buktinya apa? Sekolah kita nyaman, semua fasilitas ada ya Bapak Ibu, dari internet, di kelas dan sebagainya itu sudah termasuk kondisi nyaman, aman, tidak ada kerusuhan ya selama ini di sekolah kita, berarti sudah aman. Ya, dengan seperti itu yang sudah ada itu kita kembangkan Bapak Ibu. Dengan seperti itu murid akan mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka. Lingkungan yang aman, nyaman, siswa itu akan bisa berpikir yang lebih merdeka istilahnya. Merdeka dalam hal ini, contoh tadi, siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan karakteristik pribadinya masing-masing. Betul Bapak Ibu? Yang kedua adalah lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Dan nanti kita akan bahas ada apa aja kita mengontrol murid itu seperti apa aja. Nah, di sini dari perubahan paradigma dari teorinya Dr. William Glasser itu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kita
lanjut aja. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon, dan yang di sini adalah teori kontrol. Contoh stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya seperti ini, saya itu pengen mencoba mengubah orang agar punya pandangan dengan saya. Tapi di teori kontrol lain itu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan ini memang sudah punya pandangan lain. Yang kedua adalah yang kita lihat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi jika seseorang melakukan perilaku buruk itu dianggap kita salah, Bapak Ibu. Tapi di teori kontrol beda lagi. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti mungkin ada kasus di kelas, misal siswa suka mengejek, itu kalau kita melihatnya suatu kesalahan, dia itu kalau di teori kontrol nanti beda lagi, dia itu akan melakukan apa, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya bisa mengendalikan diri kita ya hanya diri kita sendiri, Bapak Ibu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, menang kalah. Kalau di teori kontrol itu berpikirnya selalu menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Lanjut, selanjutnya adalah disiplin. Kira-kira disiplin apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab, membantu menjawab? Tertib. Ada lagi? Tertib ya, Bapak Ibu, kita lihat bersama disiplin. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu adalah gini, Bapak Ibu, kemampuan untuk mengendalikan atau memerintah diri sendiri, itu namanya adalah disiplin. Contohnya banyak ya. Untuk kita datang terlambat, tidak terlambat di sekolah, itu perlu butuh kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Selanjutnya adalah nilai-nilai itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu adalah contohnya disiplin untuk melakukan, misal kita untuk beribadah sesuai dengan gaya masing-masing, itu sudah tepat waktu, itu sudah kategori menerapkan disiplin. Mandiri, profil mandiri ini bisa Pak Suranto mengajarnya muridnya mesin bubut, dan muridnya itu belum paham yang apa yang tidak diterangkan oleh Pak Suranto. Mungkin muridnya malu, Bapak Ibu, malu untuk bertanya. Nah, murid yang mandiri itu dia tuh bisa mencari sumber lain, bisa dari internet, bisa dari buku perpus. Dia itu bisa belajar mandiri. Dengan seperti itu, apa yang kurang tadi bisa digali dari kegiatan mandiri. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini ya anak itu mempunyai kelebihan untuk selalu tanya saat kita ajarkan. Misal diterangkan mesin bubur itu bagaimana toh Pak, menggunakan penggerak apa toh Pak, dan sebagainya, itu nalar kritis. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global itu sebagai salah satu contoh adalah misal dalam kita berdiskusi rapat, nah itu misal ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Terus kalau mau berpendapat, dia itu bisa menunjukkan angkat tangan. Itu adalah salah satu cerminan dari berkebinekaan global. Selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, itu adalah kegiatan secara bekerja sama ya. Kita tadi sudah melakukan contoh gotong royong apa Bapak Ibu? Kerja bakti itu sudah termasuk
membersihkan lingkungan secara bersama-sama itu bisa dikatakan gotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini adalah dimiliki seseorang, dia itu bisa berpikiran lebih, menciptakan sesuatu, namanya kreatif. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita itu harus menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya itu harus mempunyai disiplin yang kuat, disiplin waktu dan sebagainya, dan memiliki disiplin yang dari motivasi internal. Jadi bukan karena diperintah, tapi melakukan sesuatu disiplin itu karena hatinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Itu kalau di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama, manusia ingin melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu memakai helm, itu kira-kira alasannya apa? Motivasi Bapak Ibu memakai helm saat berkendara? Mungkin ada bisa yang menjawab motivasinya apa? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas. Mungkin tertib berlalu lintas itu masih kategori eksternal karena saya takut nggak pakai helm nanti dicekal Pak polisi seperti itu, nggih. Tapi Bu Martia mengungkapkan karena apa Bu tadi? Menjaga Keselamatan. Nah, itu berarti bahwa seseorang itu sadar diri bahwa menggunakan helm itu karena untuk kebutuhan dirinya sendiri. Jadi walaupun tidak ada Pak polisi, dia tetap menggunakan helm karena dia sayang dengan dirinya sendiri. Itu termasuk motivasi internal. Selanjutnya adalah manusia melakukan sesuatu itu bermotivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu kita juga tahu Bapak Ibu, kita bekerja itu kan tidak tetap mencari rezeki atau uang. Itu juga termasuk motivasi eksternal kita sebenarnya. Apa ada ya bekerja untuk apa itu karena motivasi diri, jadi orang dibayar orang apa? Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ada tapi layarnya toh. Ya kurang lebih seperti itu ya, nggak ngantuk Bapak Ibu. Ini ya, berarti kita melakukan sesuatu teori motivasi perilaku ada 3, karena diperintah, karena menghindari ketidaknyamanan, karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang kita hadirkan kepada murid itu adalah yang motivasi internal ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama survival. Apa itu Bapak Ibu? Survival. Bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, minum, mandi, gimana Pak Kantor? Yes. Mandi. Nah, pokoknya itu kebutuhan dasar manusia. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua adalah cinta kasih dan diterima. Jadi seseorang itu butuh dicintai dan dicintai. Sebagai seorang anak di rumah itu ya sebagai orang tua, kita harus memberikan kasih sayang. Ya Bapak Ibu. Itu adalah sifat dasar. Kita juga sama. Pengen dicintai buatan kita. Tapi dicintai siapa lagi? Dicintai istri suami kita dan mencintai suami dan istri kita. Seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar ya Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah kesenangan. Kita itu juga butuh kesenangan. Untuk apa Bapak Ibu kesenangan? Kepanasan. Jadi mungkin karena rutinitas kita itu sangat padat,
kita itu juga butuh kesenangan. Piknik itu butuh Bapak Ibu. Biar apa? Refresh. Bapak itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan itu free, diatur, harus senang bebas. Seperti itu. Kita juga punya dasar seperti itu. Bapak Ibu tentu juga punya rasa ingin bebas, bukan? Bebas, hitam, didewek, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kebebasan itu apa ya? Kalau murid itu mengekspresikan sesuatu, jadi pendapatnya itu bisa metu kabeh. Itu namanya kebebasan, melakukan apa saja. Selanjutnya adalah penguasaan. Nah, seperti ini saya juga mencoba menguasai panjenengan untuk duduk di sini. Itu adalah dasar manusia untuk penguasaan. Nanti kalau di murid di kelas, ya mungkin apa ya, ngajak-ajak murid temannya, murid itu mengajak temannya untuk melakukan sesuatu, itu juga termasuk salah satu penguasaan. Betul ya Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya ini ada kasus Bapak Ibu. Kasus kelas. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Namanya siapa Bapak Ibu? Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus seringkali meminta bekal makan siang dengan mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai guru atau Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa Bapak Ibu kalau adalah jadi Bu Heni, Bu Ani? Oh, Bu Ani, mencari solusi, dipanggil. Kira-kira yang dilakukan apa Agus ini? Memanggil. Pertama dipanggil dulu, didudukkan. Mas Agus, kamu kenapa kok setiap hari senengannya kok meminta bekal dengan paksa juga ke temannya, itu kenapa? Kita tanyakan. Selanjutnya, kira-kira kebutuhan alasan Agus melakukan itu apa Bro? Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dasar apa kira-kira Bapak Ibu? Survival. Jadi kebutuhan hidup ya. Mungkin ada lagi penguasaan, kesenangan dan lainnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Agus ini butuh apa? Kita lihat bersama-sama. Nah, dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Betul Bapak Ibu, tadi sudah tindakan yang tepat, yaitu dengan memanggil Agus. Ditekoki, Gus, ini ngopo kok senengane jipui makanannya temanmu dengan paksa juga. Nah, itu ada 5 jawaban Bapak. Yang pertama, apabila Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, berarti dia adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi nek Agus lapar, kira nek sing imam dengan memaksa tadi itu adalah kebutuhan hidup. Ngerti Bapak Ibu? Yang kedua, apabila jawaban Agus karena senang temannya jadi perhatian sama dia, kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang, berarti kebutuhan untuk diterima. Berarti mungkin di rumah Agus itu kurang perhatian nih Bapak Ibu. Jadi senangannya dia itu ingin melihat temannya memperhatikannya. Jadi nek minta paksa makanan temannya itu kan jadi perhatian. Nah, Agus memang suka diperhatikan karena dia kebutuhan untuk diterimanya kurang. Mungkin di rumah kurang kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Ini pengakuan atas kemampuan. Jadi pengen menguasai Bapak Ibu. Nek temennya itu maksudnya koncone ben itu, jadi dia itu pengen menguasai. Yang keempat adalah jawaban Agus karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena membawa bekal yang sama adalah kebutuhan kebebasan. Jadi bosan Bapak Ibu, tiap hari hanya lauknya telur aja, pengennya lauk apa daging ayam seperti itu. Jadi pengen bebas, orang kemahan tak pengen daging, tapi caranya dengan merebut atau meminta paksa makanan temannya. Yang kelima adalah apabila Agus karena iseng aja menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal
kebutuhan akan kesenangan Anda. Jadi nek motivasinya Agus sih good band, temannya itu apa Bapak Ibu? Mukanya kesal, jadi gue pengen iseng-iseng senang. Berarti Cak Kui pengen kesenangannya lebih. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ini sudah pernah melakukan untuk ke siswanya gitu. Posisi pertama adalah penghukum. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan menghukum ke muridnya. Ada yang pernah memberi hukuman kepada muridnya? Nah, itu bahasanya gimana Bapak Ibu? Menghadik. Menghadik itu apa tuh? Oh ya, anak jerah. Menunjuk-nunjuk, menyindir dan menyakiti kamu ini. Jangan telat baik, nek diulang ngantuk, pusat dulu sana. Itu adalah menghukum. Lari-lari dulu sana biar nggak terlambat. Ya. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Yang kedua ini adalah berceramah, mengeluarkan kata-kata yang membuat tulis merasa bersalah. Jadi, ayolah Mas, kok rasa telat baik, mesake Pak Budi loh. Setiap hari ngurusi kue terus. Nanti kalau Pak Budi marahin Bapak Kepala Sekolah gimana? Itu adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman, posisi kontrol sebagai teman. Wah, tenang gue bro, gue telat kalau langsung gue mau tahu saya sudah sekarang. Nah, posisi teman ini membuat apa Bapak Ibu? Kira-kira? Tidak ada efek jerahnya, gitu. Dia itu hanya nurut kepada kita, guru yang menganggap dia teman. Tapi kalau guru yang lain kira-kira malu nggak Bapak Ibu? Belum tentu, karena mungkin guru yang lain membuat penghukum, perintah guru lain nggak mau. Kalau kita perintah dia akan mau karena dia akan merasa menjadi teman. Nah itu membuat kurang bagus karena apa? Tidak ada batasan antara guru ke murid. Nilai-nilai penghormatan murid ke guru itu mungkin nggak ada. Terus yang lebih parah nanti siswa itu akan melunjak ya sampai naik DW. Enggak. Sifatnya seperti teman kan itu. Yang keempat adalah posisi pemantau. Guru menghitung, mengukur dan memberi konsekuensi. Pemantau ini seperti kita kalau melihat apa Bapak Ibu mandor di pabrik-pabrik itu. Misal terlambat, potong gaji ya dipotong seperti itu. Nah kalau di siswa, kalau ada siswa yang terlambat, maaf, itu ya udah, Mas kamu terlambat hari ini harus ngapain? Lari Pak, yaudah lari. Mas kamu hari ini nggak pakai sepatu hitam, kamu harus ngapain? Dilepas Pak, nggak pakai sepatu. Nah itu hanya sebagai pemantau saja. Dengan seperti itu apakah siswa akan tumbuh motivasi dalam dirinya untuk disiplin Bapak Ibu? Kurang bisa ya, mungkin bisa tapi hanya karena ada aturan-aturan ini. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Anak dilibatkan mencari solusi dari kesalahan diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini. Nah posisi manajer ini adalah yang paling populer Bapak Ibu yang harus kita terapkan. Nanti menggunakan segitiga restitusi. Nah ini adalah pernyataan-pernyataan. Terus siapa yang mengatakan contoh, saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah sering lambat. Nah, ini adalah siapa yang mengatakan? Ini Bapak Ibu guru yang membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya adalah kamu tidak pernah melakukannya. Mendino salah, baik itu adalah penghukum. Selanjutnya adalah ayolah lakukan demi Bapak Ibu biar Bapak Ibu itu senang, biar tidak dimarahin Bapak Kepala Sekolah, kamu harus nurut. Nah seperti itu adalah posisi teman. Selanjutnya adalah apa kamu mau mendapatkan stiker ini untuk anak SD. Jadi dia itu sering kalau anak SD itu kan minta hadiah ya, melakukan sesuatu karena hadiah. Selanjutnya adalah timur. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Lah yang kita terapkan adalah yang manajer. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal.
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menurut Gosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi di guru penggerak ini ada namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Itu seperti apa? Nah, keyakinan kelas ini muncul dari peraturan kelas Bapak Ibu. Peraturan kelas kan misalnya itu pas saya mengajar di awal semester kemarin, ini saya membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas saat praktek di bengkel. Nah, itu bermula dari peraturan sekolah Bapak Ibu. Misalnya peraturan sekolah dilarang terlambat, gitu ya. Nah, dari kata-kata itu kan kalimat negatif ya, dilarang terlambat. Itu siswa akan berpikiran terlambat ya Bapak Ibu. Contoh, saya bilang ke Pak Joko, jangan memikirkan Bu Ita, apa yang dipikirnya. Pasti pemikiran Bu Ita itu di kepalanya Pak Joko. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ya. Jangan pikiran Bu Parwi. Pasti ada kepalanya ada Bu Parwi. Yaitu kalimat negatif gitu. Nah, kita mencoba kalau di keyakinan kelas itu dilarang terlambat. Kata-kata sudah dirubah Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu kira-kira keyakinan kelasnya itu? Masuk yang tertib. Masuk tertib. Terlambat. Masuk yang tertib sesuai jam pelajaran. Jadi yang kita tulis adalah masuk tertib sesuai jam pelajaran, seperti itu. Nah, kalau saya di bengkel, misal apa itu menjaga, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya kalau di bengkel kemarin dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu nilai yang nilai kebersihan yang kita capai adalah kebersihan. Dari peraturan dilarang membuang sampah sembarangan itu kan negatif nih Bapak Ibu. Kita ambil kata-kata yang positif di keyakinan kelas itu. Apa Bapak Ibu? Jagalah kebersihan. Otomatis siswa itu secara tidak langsung di bengkel itu membuang sampahnya pada tempatnya. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu keyakinan kelas. Jadi peraturan dari kalimat negatif tadi dibuat ke kalimat positif. Contoh, saya itu menerapkan di bengkel peraturannya dilarang berkata kotor atau mohon maaf dalam tanda kutip. Ya seperti itu. Nah, itu kalau diterapkan itu Mas Wejo miso, apa yang terjadi di pikiran mereka? Apa Pak Ranto? Miso atau Pak Ranto? Nah, kita ubah kata-katanya di bengkel itu, keyakinan kelasnya dirubah menjadi peraturan keyakinan kelas saat di bengkel bersama Pak Budi adalah berkata yang sopan dan santun baik kepada guru dan murid. Dengan seperti itu, kalau disepakati di awal, diyakini bersama kita dan murid itu baik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Murid akan melakukannya, kira-kira akan melakukannya enggak Bapak Ibu? Yang saya sudah praktekkan itu, murid melakukannya. Misal, saya itu punya keyakinan kelas kalau ke bengkel itu harus menggunakan berpak. Berpak tahu nih Bapak Ibu, pakaian kerja itu. Saya ingin menggali atau menyentuh nilai dari keselamatan. Lah kemarin itu karena sudah saya sepakati, pas saya praktek itu ada siswa yang belum atau nggak bawa berpak Bapak Ibu. Dia itu jam sebelum saya itu dia minta izin. Ya karena sudah keyakinannya bahwa menggunakan berpak itu bisa melindungi tubuhnya gitu, dari percikan-percikan saat melakukan pengoperasian mesin. Dia itu pulang Bapak Ibu, minta izin pulang. Ya saya izinkan karena sudah keyakinan bersama nih bahwa menggunakan baju itu adalah hal yang wajib di bengkel saya, seperti itu.
Nah di sini contohnya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya. Ya, keyakinan kelas atau nilai yang dituju adalah tanggung jawab. Kita akan keyakinan nilai tanggung jawab. Selanjutnya peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai-nilai di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan berkomitmen. Itu sudah mencerminkan disiplin tadi. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini nilainya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran dan sebagainya. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Misal itu bisa keyakinan kelas wali murid dengan kelas yang diwaleni, atau bisa dengan guru saat kelas yang diajar. Kalau saya yang praktekkan adalah guru dengan yang kelas saya diajar. Misal di awal pembelajaran itu efektifnya kemarin deh pas awal pembelajaran itu. Nah, bisa panjangan dua. Misal pas jam jenengan itu panjangan pengen membuat kesepakatan apa. Misal datang dan berakhir tepat waktu. Nah itu nek sudah disepakati bersama, murid itu akan sadar Bapak Ibu, karena murid itu merasa dilibatkan. Gimana? Nek gur, Mas kowe oleh telat, ya mungkin murid telat. Terus yang kedua adalah berkata sopan dan santun saat pembelajaran dengan panjenengan. Nah itu nanti kalau nek ceblung kata-kata yang tidak baik, itu akan ada yang mengingatkan. Itu karena saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas yang diajar. Karena apa? Dia, wah itu keyakinan yang dibuat kemarin mosok dilanggar seperti itu. Kurang lebih seperti itu nih Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya adalah materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi seperti ini. Segitiga restitusi itu adalah suatu metode atau cara. Misal siswa itu omongannya kasar di kelas. Lalu langkah kita yang harus dilakukan apa Bapak Ibu dengan menggunakan segitiga restitusi? Siswa ini kan dalam kondisi tidak baik ya, karena omongannya kasar di kelas. Dan itu bisa kita panggil, kita bimbing sendiri. Mas, tadi saya melihat kamu di kelas itu kenapa kok omongannya kasar? Ya, karena punya alasan ya, karena saya kesal Pak dengan teman-temannya mungkin. Kira-kira dengan seperti itu apakah baik Mas? Ya tidak Pak. Terus dikembalikan ke nilai keyakinan tadi. Kira-kira kamu dengan berkata kasar itu melanggar nilai apa Mas? Keyakinan apa yang kita sepakati? Dibenturkan ke baliknya Bapak Ibu. Oh ya Pak, saya tidak bisa menghargai orang lain. Nah, terus siswa sudah merasa salah Bapak Ibu, kita tumbuhkan perubahannya. Nah, kira-kira kamu harus ngapain Mas ke depannya? Dan saya akan berusaha Pak untuk tidak berkata kasar lagi. Dengan seperti itu, dia itu akan tumbuh motivasi dalam dirinya. Itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi segitiga restitusi itu dari kesalahannya itu bisa belajar untuk berbuat lebih baik lagi. Kita yakinkan. Nah, contoh tadi seperti sering tidak masuk sekolah tadi, kita gali kenapa dia nggak masuk. Nah, dari situ kesalahan itu dia bisa belajar. Terus memperbaiki hubungan. Nah ini tentu ciri-ciri restitusi ini dia itu memperbaiki hubungan antara murid dengan murid dan murid dengan guru. Selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi restitusi ini adalah tadi
bukan karena terperintahkan orang lain, tapi dia itu mencoba melihat dalam diri ya, menumbuhkan motivasi intrinsik namanya. Nah, seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri ya. Jadi kalau kita pribadi melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan restitusi tadi. Kenapa kok saya melakukan kesalahan tadi, ada alasannya. Setelah itu saya harus bagaimana. Nah, setelah itu harus bagaimana, langkahnya itu kita kembangkan. Yaitu bisa diterapkan kepada siswa kita yang bermasalah, contoh yang terlambat, tidur di kelas dan sebagainya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tentang pembentukan karakter nih, bukan tindakan-tindakan. Restitusi fokus pada solusi, yaitu menghadirkan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Yang jelas ya tadi ya, siswa yang suka berkata kotor di kelas kita ambil, didandani ya Bapak Ibu. Setelah itu dimasukkan ke kelas lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Nah, contoh kita mengambil sifat kasus apa Bapak Ibu kira-kira yang sering terjadi di kelas panjenengan? Terlambat masuk. Nah, siswa yang terlambat masuk tadi mungkin ada alasannya nih, karena kebutuhan dasarnya tadi belum tercukupi dan itu kita cari validasi yang salah dulu. Tindakannya yang pertama, kita tanya, Mas, kenapa kamu sering terlambat? Kamu tentu punya alasan melakukan itu, pasti punya kan? Misal saya tadi bergadang semalam Pak, main game, jadi saya terlambat, tidur jam 4. Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, seperti itu saya dulu juga pernah seperti itu Mas, saya juga pernah terlambat, tapi kan saya harus berubah. Nah, setelah siswa tahu tindakan yang salah atau ngandalian bocah kuwi telat salah, itu penting Bapak Ibu. Kalau enggak, kalau kita hanya menghukumnya saja, dia itu tahu atau enggak, paham atau enggak, nih telat itu salah, kan mungkin belum paham dong. Nah, dengan segitiga restitusi ini, dengan posisi manajer, jadi pertama itu menyadarkan ya dia ini salah. Dalam konteks ini tadi terlambat, jadi siswa itu sadar bahwa dia salah. Nah, setelah salah terus apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang telah kita sepakati. Mas, dulu kan kita sudah pernah sepakat kalau keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita bahwa datang sekolah tepat waktu. Nah, apakah kamu sudah menyepakati itu Mas? Belum Pak, saya masih melanggar. Nah, setelah itu kita gali lagi lah, kalau kamu sudah melanggar, langkah apa yang akan kamu cari Bapak Ibu? Yang akan kamu cari Mas? Nah, kita adalah menstabilkan identitas ini. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan telat, jadi dibimbing Bapak Ibu nanti detak-detak ya. Jadi seolah-olah dia itu rumoso salah, terus digali. Semua orang juga pernah mengalami kesalahan. Dan dia rumoso salah, rumoso nanggar, dipentokin yang menstabilkan identitas tadi, baru kita bangun motivasinya. Ya udah Mas, kalau gitu kamu punya rencana apa biar besok nggak terlambat lagi kira-kira? Ya saya akan bangun lebih pagi Pak. Dengan seperti apa Mas? Kita beli terus. Di saat di rumah saya bersama nenek saya dan ibu saya dan bapak saya dan adik saya dengan semuanya. Nah, saya akan meminta bantuan untuk membangunkannya Pak. Ya lakukanlah Mas. Yang lain apa lagi? Saya tidak main game lagi. Kalau main game setelah pulang sekolah saja Pak. Ya udah, dan wis puncak wis rumangsa salah, wis nglanggar sing dhek nglanggar apa wis ngerti, wis dicarane wis distabilkan identitasnya, sudah dikasih motivasi tadi nggih, kita harus menyemangati. Jadi seolah-olah kita itu menumbuhkan sampai ini loh Bapak Ibu. Ada nggih? Oh iya, aku ki wis
telat, aku salah, dari aku wis melanggar keyakinan yang aku tak gawe dhewe. Saatnya aku duwe keinginan untuk berubah. Wah, aku pengen bangun pagi juga bapak, mbokku, mbakku. Selanjutnya adalah apa? Tidak main game lagi. Nah, kita sebagai guru apa Bapak Ibu? Nyemangati, ya sudah Mas, kamu akan jadi orang sukses kan besok. Ya Pak, kamu lakukan keinginanmu tadi, biar kamu tidak terlambat lagi. Oke Pak, nah, dengan seperti itu apakah siswa besok akan berubah motivasinya untuk tidak terlambat lagi Bapak Ibu? Kemungkinan bisa nih, tapi sulit nggak Bapak Ibu dilakukan kita sebagai guru? Ya agak sulit, tapi kita harus mencobanya. Ketimbang kita menghukum, membuat berasa bersalah dari teman, dan mari kita belajar menggunakan segitiga restitusi. Karena ini yang paling dipromosikan. Bapak Ibu, sebelumnya kemarin saya sudah pernah praktek melakukan segitiga restitusi kepada 2 kasus nggih. Yang pertama kasus siswa tidur di kelas, yang kedua adalah kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu supaya kedepannya bisa melakukan praktek segitiga restitusi kepada murid-murid yang kita ajarkan. Demikian video dari saya. Tadi saya perhatikan kamu waktu pelajaran saya di kelas, kamu tidur di dalam kelas ya? Ya Pak, tapi saya tidur di kelas, karena rasanya itu. Ya, setiap orang kalau merasa memang mengantuk, pasti sudah akan tidur. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Tidak hanya kamu saja, dulu juga Bapak pernah melakukan hal seperti itu. Ya Pak, saya minta maaf karena sudah tidur di kelas waktu jam pelajaran. Ya udah, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ini ya. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tidur di kelas waktu Pak Guru menerangkan mata pelajaran tadi. Saya merasa lelah dan ngantuk Pak, karena sebenarnya saya bekerja mungkin sampai hari malam. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu yang lalu? Ya, masih Pak. Bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba berikan apa saja yang kamu ingat. Diberi waktu berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Ketika sampai dan kepada orang lain, saya menggunakan itu ketika menerangkan. Ya, apakah tidur di kelas waktu guru menerangkan merupakan sikap sambil dan menghormati orang lain? Tidak Pak.
Nah, tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur kan. Tapi tidur di waktu jam pelajaran tidak baik ya. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak tidur lagi di kelas waktu jam pelajaran? Saya berjuang untuk tidur di awal dan tidak berada sampai larut malam agar tidak mengutuk kami berhenti. Kamu pastinya ingin menjadi orang yang sukses kan, saudara? Ya, Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan dan dengan mengulangi perbuatan tadi ya. Ya, sama-sama. Silakan ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lainnya. Ya. Pagi-pagi saya mendapat laporan dari guru BPPK. Kamu setiap pagi masuk ke sekolah sering terlambat ya? Apakah benar itu, Mas? Ya, Pak. Saya setiap pagi masuk sekolah saya sering terlambat karena saya bangunnya selalu kesiangan. Ya, setiap murid juga sama kok, saudara. Kalau bangunnya kesiangan, pasti juga akan terlambat datang ke sekolahnya. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti kamu mengalami. Tidak hanya kamu saja, dulu Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya, Pak. Saya minta maaf karena sering terlambat satu sekolah. Ya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama ya untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ini ya. Baik, Pak. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu sering terlambat saat datang ke sekolah ya, Pak? Apa alasannya? Saya merasa lelah dan ngantuk, Pak, karena lagi mengajar dan mungkin saya terlalu benar. Ya, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu yang lalu? Ya, masih, Pak. Bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba sebutkan apa saja yang kamu ingat, Pak? Disiplin waktu, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, bersikap santun, menghormat kepada orang lain, dan melakukan dulu ketika menyenangkan orang. Apakah sering terlambat datang ke sekolah merupakan sikap disiplin waktu yang baik, enggak? Tidak, Pak. Ya, tapi kamu pasti juga mendapat rasa senang karena tiap malam kamu bisa main game. Tapi kamu harus ingat juga bahwa tubuhmu itu butuh waktu untuk tidur yang cukup, sehingga kamu bisa bangun pagi dengan segar dan segar. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi saat datang ke sekolah? Saya di rumah ini tidur di awal dan tidak berdatang sampai larut malam, akan ketika tidak terlambat lagi saat datang ke sekolah. Kamu pasti ingin menjadi orang yang sukses ya? Iya, Pak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan jangan mengulangi lagi perbuatan untuk terlambat sekolah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Senang saat praktik segitiga restitusi dengan Pak Budi. Dalam kegiatan ini saya sadar bahwa saya harus menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan saya juga bisa lebih terbuka untuk mengakui kesalahan yang telah saya buat. Karena Pak Budi tidak memarahi saat saya berbuat salah dan saya merasa nyaman ketika saya sudah berperilaku baik kembali. Terima kasih Pak Budi. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Terima kasih. Salam berpenggerak. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ada yang sudah ditanyakan. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Barangkali bisa saya jawab. Kalau nggak dijawab, ya nanti tak tanyakan. Ada poin itu Mas, fungsi kontrol Ya, kan ada 5 pun sebagai teman memantau manajer. ya. Nah, ada siswa yang saya alami
saya anggap sebagai teman. Oke. Tapi saya kolaborasikan dengan manajer. Artinya siswa itu saya anggap sebagai teman dan kita serahkan manajernya. Ya. Yaitu minta penjelasannya Pak Budi. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini tidak ada yang salah. Ngerti ya? Sepakat itu ya. Jadi semua bisa menggunakan ke buku pembuat bersalah, teman dan pemantau dan manajer. Tapi yang kita gali di sini adalah sifat posisi mana yang bisa kita terapkan untuk menumbuhkan motivasi diri siswa tadi loh Pak Arto. Nah yang paling bisa menumbuhkan adalah manajer ini gitu. Jadi jika Pak Rato berkolaborasi dengan posisi teman dan manajer juga boleh-boleh saja, bagus itu. Malah siswa lebih dekat dengan Pak Ranto. Selain itu siswa merasa nyaman dengan Pak Ranto dan dia bisa tumbuh motivasi dirinya. Itu keren itu. Apalagi semua siswa bisa seperti itu. Pak Ranto pokoknya bisa tambah banyak nanti. Bagus itu. Boleh Pak Ranto, boleh. Bagus. Karena 5 posisi kontrol ini tidak ada yang salah. Cuma dampaknya yang bisa menunjukkan apa tadi? Motivasi intrinsik untuk berubah dari dalam dirinya adalah posisi manajer. Pemantau juga bagus itu. Mana? Ambil lagi. Katanya sudah baik. Nah, cukup ya, karena mengingat waktu juga. Nah, yaudah, selanjutnya kalau sudah dirasa cukup, terima kasih ya Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan saya. Ya, saya doakan semoga Bapak Ibu semua bisa selalu dalam keadaan sehat. Amin. Setelah itu nanti bisa tergugah hatinya ya, untuk mengikuti guru penggerak. Nah, nanti biar apa dapat ilmu seperti itu ya. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.